Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi PDB ORT2 pada rangkaian RLC seri. Untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Ikmawati Patahudin SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Andi Damjaya Abadi dengan NIM 60600122051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah pengertian PDB Orde 2. Apa itu persamaan diferensial biasa, variabel bebas, dan terikat, dan Orde 2 itu apa. Lalu yang kedua adalah homogen dan tidak homogen. Kapan kondisi persamaan dikatakan homogen dan tidak homogen. Lalu yang ketiga adalah rangkaian RLC. Ada kaitan dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Lalu membuat persamaan RLC untuk membuat seperti PDB Orde 2. Lalu yang keempat adalah aplikasi atau contoh soal, mencari muatan, arus C1C2, solusi homogen dan tidak homogen. Lalu yang kelima adalah penutup dan referensi. Baik, yang pertama adalah pengertian PDB Orde 2. Persamaan diferensial biasa adalah turunan dari satu variabel, yaitu variabel terikat, dan juga misalnya Y ke variabel lain, yaitu variabel independen atau variabel bebasnya. Lalu kalau persamaan diferensial biasa itu mempunyai satu variabel bebas seperti X. Kalau lebih biasa disebut dengan persamaan diferensial parsial. Lalu variabel terikat itu dy dan variabel bebas itu dx. Jadi nilai dari dy tergantung dari nilai variabel bebasnya. Jadi dy itu terikat dengan dx. Lalu Orde 2 itu merupakan tingkat turunan tertinggi pada suatu persamaan diferensial. Seperti contoh di sini ada turunan kedua, di sini turunan pertama. Nah, paling tinggi turunan pada persamaan diferensial ini yaitu dy kuadratnya, maka disebut dengan Orde 2. Lalu homogen dan tidak homogen. Dikatakan homogen jika persamaan ini sama dengan Gx. Jika Gx-nya sama dengan 0, maka persamaan tersebut dikatakan homogen. Jika tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut tak homogen. Lalu yang ketiga adalah rangkaian RLC. Di sini ada rangkaian RLC. Di sini ada R, L, C. R-nya resistor, L-nya induktor, dan C kapasitor. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa percabangan not atau not sama dengan 0 secara matematis. Hukum Kirchhoff 1 ditulis dengan persamaan sigma I sama dengan 0. Artinya seluruh arus itu sama dengan 0. Lalu hukum tegangan pada Kirchhoff 2 itu perjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya itu secara matematis ditulis dengan sigma V sama dengan 0. Artinya semua tegangan itu sama dengan 0. Nah, untuk di sini RLC seri dengan sumber baterai V volt. Artinya ada V volt di tegangan totalnya. Maka kita bisa simbolkan dengan sigma V sama dengan keseluruhan tegangan. Karena rangkaian seri artinya menyatu seperti ini. Maka dapat ditulis hambatan atau resistor ditambah dengan induktor ditambah dengan kapasitor akan menghasilkan jumlah tegangan, atau dapat ditulis dengan FR ditambah FL ditambah FC sama dengan jumlah seluruh tegangan.
Lalu untuk persamaan rangkaian RLC, FR sama dengan I dikali R, artinya I itu kuat arus, R itu resistor atau hambatan. Ini menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa tegangan yang melewati bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Artinya kuat arus itu sesuai dengan kuat dari hambatan tersebut, atau bahwa besarnya arus yang melalui resistor sebandingkan dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya jika arus yang masuk besar, tegangan yang dihasilkan juga akan besar. Keadaan itu dikatakan bahwa arus dan tegangannya sefase. Lalu selanjutnya adalah persamaan rangkaian RLC untuk FL. FL disimbolkan dengan L dikali turunan pertama kuat arus terhadap waktu. Jadi dt itu waktu, lalu I itu adalah kuat arusnya. Jadi bisa dikatakan bahwa DI per dt adalah perubahan kuat arus terhadap waktu. Lalu L-nya itu induktor dengan notasi Henry. Nah, persamaan di atas menunjukkan bahwa semakin besar perubahan arus setiap waktu, semakin besar pula tegangan induksinya. Tegangan induksi akan muncul setelah ada perubahan arus pada selang waktu tertentu. Lalu yang ketiga adalah FC. FC disimbolkan dengan 1/C, integral kuat arus terhadap waktu. Jadi bisa dibaca dengan 1 kapasitor yang dinotasikan farad. Ini dari rumus tegangan kapasitor dengan integral I dt, artinya integral arus terhadap waktu. Arti dari rumus ini adalah saat kapasitor dilalui arus, tegangan kapasitor akan naik. Sebaliknya saat arus diturunkan sampai ke titik nol, tegangan kapasitor akan turun secara perlahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara serempak. Maka dari persamaan FR ditambah FL ditambah FC menjadi I dikali R ditambah L dikali DI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan V. Diketahui I sama dengan dQ per dt, artinya Q-nya adalah muatan dalam kolom. Lalu kuat arus sama dengan perubahan muatan terhadap waktu. Kuat arus kan I, lalu perubahan muatan terhadap waktu itu disimbolkan dengan dQ per dt. Maka diganti, lalu kita hilangkan integralnya juga dengan d per dt. Maka I dikali R menjadi R dikali dQ per dt ditambah L dikali dengan d per dt dQ per dt, lalu ditambah 1/C Q sama dengan V. Integralnya sudah tidak ada, lalu I-nya menjadi Q dQ per dt, maka turunannya hilang, akan menjadi Q saja. Lalu R dQ per dt ditambah L, karena di sini ada 2 turunan, lalu dikali masuk menjadi turunan kedua dari muatan terhadap waktu ditambah Q per C sama dengan V. Lalu karena ini per orde 2, maka kita akan memajukan menjadi ke depan, lalu menjadi L d kuadrat I sama per dt kuadrat ditambah R DI per dt ditambah Q per C sama dengan V. Maka kita mendapatkan persamaan orde 2. Lalu yang keempat adalah aplikasi atau contoh soal. Contoh soalnya di sini tentang tentukan muatan Q dan arus I dari rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, dan C sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 farad, serta V sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0 atau arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Diketahui dari contoh tersebut didapat bahwa R-nya sama dengan 16 ohm, L-nya sama dengan
0,02 Henry, lalu C sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 farad. Maka dari persamaan orde 2 yang sudah didapat tadi, dimasukkan nilai dari soal tersebut. L-nya jadi 0,02, R-nya jadi 16, lalu Q per C. C-nya jadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 farad. Sama dengan V-nya jadi 12. Karena di soalnya itu V-nya sama dengan 12 volt. Lalu kita sederhanakan lagi, 10 pangkat minus 4 itu bisa kita naikkan menjadi 10 pangkat 4 menjadi positif. Lalu 0,02 Q action ditambah 16 Q action, karena 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000, maka 10.000 Q. Lalu kita 10.000 ini dibagi 2 menghasilkan 5.000 Q. Lalu untuk menghilangkan 0,02 maka kita akan bagi menjadi masing-masing itu dibagi 0,02. Maka persamaannya menjadi Q action ditambah 800 Q action ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Lalu di sini ada jika ada berbagai solusi. Jika R1 dan R2-nya tidak sama dengan, maka solusinya yang ini. Yang pertama, kalau R1 sama dengan R2 sama, maka solusinya yang ini. Lalu yang ketiga, jika imajiner atau akar kompleks yang disimbolkan dengan alfa ditambah beta I, maka solusinya yang ketiga ini. Langsung saja untuk menjawab solusi homogen dengan persamaan karakteristik R kuadrat ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0. Karena solusi homogen kan untuk mengetahuinya itu jika homogen itu Gx-nya sama dengan 0. Maka 600 tadi diubah dulu menjadi sama dengan 0. Di sini kuadrat karena turunan kedua. Q aksen di sini 800 R karena turunan pertama. Sehingga akar-akarnya menjadi menggunakan rumus ABC atau persamaan kuadratik. Digunakan persamaan kuadratik karena kuadrat sempurnanya sudah tidak dapat dilakukan. Karena kalau kita menyelesaikan persamaan, biasanya kita menggunakan dengan persamaan perkalian di antara kedua nilai, maka kita akan mendapatkan dua nilai juga. Tapi karena ini sudah tidak dapat dilakukan untuk pemfaktorannya, maka kita menggunakan rumus ABC. Dengan nilai B-nya tadi 800, lalu nilai A-nya itu 1 karena di sini ada nilai 1 sebenarnya. Lalu nilai C-nya itu 250.000. Maka dimasukkan ke dalam rumus ABC, B-nya menjadi minus 800, lalu A dikali 1, lalu C menjadi 250.000. Di sini ada A, jadi 2 dikali 1. Menjadi 800 kuadrat itu 640.000 dikurang 1 juta. Dari 4 dikali 1 dikali 250.000, lalu dibagi 2. Lalu minus 800 plus minus akar dari 640.000 dikurang 1 juta menjadi minus 360.000. Lalu dibagi 2. Diketahui kalau imajiner itu sama dengan akar minus 1. Maka kalau kita ingin memisahkan minus 360.000 dengan akar minus 1 itu bisa saja. Maka akar dari 360.000 kan 600. Lalu kita pisahkan akarnya menjadi akar minus 1. Lalu akar minus 1 kan sama dengan imajiner. Maka kita kalikan dengan 600 dikali I.
Maka akar kompleksnya yakni R12 sama dengan minus 400 plus minus 300i. Dari minus 800 dibagi 2 lalu 600 dibagi 2. Menghasilkan minus 400 plus minus 300i. Lalu solusi homogennya menjadi QH sama dengan E pangkat minus 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Minus 400 menjadi E pangkat minus 400, lalu 300 plus minus menjadi cos 300 di sini, lalu C2 sin 300 di sebelah sini. Ini dari solusi yang ketiga. Karena persamaan yang kita dapat itu ada alfa ditambah plus minus beta I, maka solusinya itu menjadi Y sama dengan C1 E pangkat alfa X cos beta X ditambah C2 E pangkat X alfa X. Jadi seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan RT sama dengan 600. RT 600 artinya yang tadi nilai GX nya atau sama dengannya yang diganti dari 0. Lalu kita bandingkan dengan solusi homogen yang kita dapat, yang dimana solusi homogennya tidak terdapat nilai 600, hanya minus 400, 300. Berarti RT berbeda dengan QH. Lalu solusi penyelesaian persamaan diferensial OT2 dengan PD linear homogen tak homogen. Karena tadi ada perbedaan RT dan QH, maka kita yang pertama mencari YH-nya atau QH sama dengan C1 Y1 X C2 Y2 X. Lalu yang kedua adalah mencari YP atau QP. Lalu yang ketiga adalah mencari nilai Y, yaitu YP QH ditambah QP. Kita misalkan QP-nya itu menjadi A. Jika diturunkan konstanta, hasilnya adalah 0. Diturunkan yang kedua, hasilnya tetap sama 0. Maka disubstitusikan nilai QP, Q-aksen P, Q-aksen P. Nah, di sini Q-aksen P kan sama dengan 0. Berarti nilainya 0. Lalu ditambah 800 Q-aksen. 800 dikali 0. Lalu sisa 250.000 A sama dengan 600. A sama dengan 250.000 pindah ruas menjadi 600 per 250.000. Lalu nilai A yang didapat dari pembagian ini adalah 0,0024 atau secara ilmiah adalah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. 2,4 nya yang ini, 10 pangkat minus 3 adalah jumlah nolnya. Atau 10 pangkat minus 3 itu artinya 1/1000 atau 0,001. Nah, dari solusinya, solusi total yang didapat adalah Q sama dengan QH tambah QP. Yang QH-nya itu yang ini, lalu QP-nya tadi 0,0024. Lalu tinggal mencari nilai C1 dan C2 dengan kondisi dari soal T0, I0 dan muatan kapasitor Q0. Q T sama dengan Q0 sama dengan 0. Maka di sini Q-nya menjadi 0 sama dengan E pangkat minus 400, T-nya tadi 0 dikali 0 per C1 cos 300 dikali T, T-nya 0 ditambah C2 sin 300 dikali 0. Lalu ditambah dengan nilai QP 0,0024. Lalu
ini minus 400 dikali 0, pangkat 0. Jadi nilainya pangkat 0 kan 1. Pangkat 0 kan 1. Lalu C1 cos 0 artinya pada tabel trigonometri cos 0 itu kan 1. Jadi C1 dikali 1 artinya tetap C1. Lalu ditambah C2 sin 0. Sin 0 dalam tabel trigonometri adalah 0. Maka C1 ditambah 0 ditambah 0,0024. C1 ditambah 0,0024. 1 dikali ke dalam hasilnya yang ini. Lalu C1 sama dengan minus karena C1-nya pindah ruas. Atau dalam bahasa ilmiah ini bisa menjadi minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu I0 sama dengan 0. I itu kan dari tadi arus buat arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu. Maka I0 itu nilai ini kan sama dengan Q action. Maka I0 sama dengan Q action sama dengan 0. Karena 0,0024 itu merupakan konstanta, jika diturunkan sama dengan 0. Maka Q sama dengan U dikali V. Kalau Q actionnya sama dengan U action V ditambah U V action. U-nya yang pangkat minus 400T. Lalu V-nya C1 yang ini konstanta maka 0. Lalu ini ketika eksponen diturunkan hasilnya minus 400 pangkat minus 400T. Lalu untuk V-nya V action itu sama sin 300T. Di sini minus karena cos berubah jadi sin. Jadi ketika cos berubah diturunkan maka hasilnya adalah min sin. Minnya disimpan di minus 300 C1 sin 300T. Ini tetap positif karena sin berubah menjadi cos. Lalu Q actionnya adalah U action V ditambah U V action. Nilai yang tadi kita masukkan menjadi seperti ini. U actionnya ini V, U baru V action. Lalu Q action sama dengan 0, maka T-nya menjadi 0. Hasilnya adalah minus 400 dikali C1 ditambah 300 C2. Ingat C1 tadi kan didapat minus 0,0024. Maka kita bisa substitusikan 400 dikali minus 0,0024 yaitu minus 0,96 sama dengan 300 C2. C2 sama dengan minus 0,96 dibagi 300. C2 sama dengan minus 0,0032 atau secara ilmiah minus 3,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi muatan yang didapat kalau diubah secara ilmiah diketahui kalau C1-nya itu minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Ini juga sama minus 3,2 dikali 10 pangkat minus 3. Maka kita dapat keluarkan 10 pangkat minus 3-nya. Lalu di sini ditambah 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Lalu yang 2,4 kalau pindah ruas itu 2,4 kurang. Kalau yang ini pindah ruas maka itu menjadi minus. Lalu yang ini menjadi positif, ini juga jadi positif. Lalu untuk menghitung arusnya tinggal menurunkan nilainya. Untuk U-nya yang ini, untuk yang ini 10 pangkat minus 3 karena konstanta
turunannya sama 0. Lalu V 2,4 kurang 2,4 sampai 300T. Turunannya ini cukup panjang untuk penjabarannya. Tetapi kalau yang mau untuk mempelajari lebih lanjut bisa menggunakan Photomath. Tinggal memasukkan D per DT lalu persamaan dari V. Lalu dan juga kita fokus ke menghitung RLC seri. Lalu dari U dan V dan U aksen V aksen kita jumlahkan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya kan 0, jadi 0 dikali V hasilnya 0 ditambah 10 pangkat minus 3 dikali U dikali V aksen. Nah, hasilnya yang ini. Lalu kalau 10 pangkat minus 3 kan bisa dijabarkan menjadi 1 per 1000. 2000 per dibagi 1000 hasilnya adalah 2. Maka 2 dikali E pangkat minus 400T sin 300T merupakan nilai arusnya. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.